Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa Selamat kabarnya? pagi, Baik, Kak. Puji Tuhan semua dalam keadaan baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dilihat dulu teman-temannya. Ada yang belum hadir? Apakah sudah Ada hadir semua, semua? Kak. Ada, Oke, Pak. kalau sudah hadir, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita berdoa dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk ke materi keluhuran martabat manusia. Anak-anak, sebelumnya kita belajar tentang hak dan kewajiban sebagai orang beriman di dalam masyarakat. Anak sekalian, yang paling dasar hak kita adalah hak untuk hidup. Semua kita berhak untuk hidup. Kenapa? Karena hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, sama juga halnya dengan keluhuran martabat manusia. Kita semua memiliki martabat luhur sebagai citra Allah. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita di sini diharapkan anak-anak semuanya mampu mengenal pribadi dan sesama sebagai manusia yang memiliki martabat luhur, sehingga mampu menghargai keluhuran martabat hidup manusia sebagai perwujudan dan penghayatan keluhuran martabat manusia dan berdasarkan ajaran gereja Gaudium et Spes artikel 12 dan Markus 10 ayat 46 sampai 52 secara kritis dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak inilah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita. Mini, Ya, coba iya, Pak. apakah yang dimaksud dengan keluhuran martabat manusia sebagai anugerah Allah? Itu memiliki martabat yang luhur yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Karena manusia itu paling sempurna, Pak, diciptakan oleh Tuhan. Oke, bagus sekali ya. Jadi dari Mini tadi mengatakan bahwa manusia itu adalah yang paling tinggi kodratnya dibandingkan oleh ciptaan yang lain dan keluhuran martabat manusia itu berasal dari Allah dan siapapun tidak bisa mengambilnya selain Allah itu sendiri. Nah, pertanyaan yang kedua, Yunita, coba Yunita, bagaimana mewujudkan penghayatan akan keluhuran martabat manusia dan yang memberikan dampak positif dalam membantu dan melayani sesama? Iya Pak, eh, Silakan. kita bisa mewujudkan penghayatan akan luhur martabat manusia dengan positif. Eh, ini Pak, apa ya Pak ya? Mungkin kita bisa menolong teman kita yang sedang kesusahan. Ya, ada lagi? Terus kalau teman kita nggak ada uang jajan Pak, kita mungkin bisa mentraktir Pak. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Jadi yang pertama tadi adalah menolong sesama. Nah, menolong sesama ini, anak sekalian, harus ditambahkan. Menolong tanpa membeda-bedakan. Kadang kita sebagai manusia itu menolong sesama dengan melihat siapa dia. Oh, dia orang Katolik. Oh, dia keluarga saya. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Kita menolong sesama, membantu sesama itu dengan cara tanpa memandang latar belakang dari orang tersebut. Siapapun orangnya, kalau membutuhkan pertolongan, kita wajib untuk menolongnya. Bagus sekali ya, Yunita sudah memberikan jawaban. Ada cerita di sini. Mohon bantuan dari anak-anak untuk membacakan. Nanti bergantian ya. Silakan dimulai dari Ya Pak. Yunita. Silakan Yunita. Oke Ayo, Pak. Yunita. Oke Pak. Pagi itu kira-kira pukul 9 saat saya berkunjung ke sebuah kota besar di negeri ini. Saya melihat para pelajar dari tingkat dasar sampai tingkat menengah dan masyarakat berjejer rapi di pinggir jalan. Di tangan masing-masing mereka memegang bendera merah putih. Oh, hilang-hilang, Pak. Oke. Sebagian lagi memegang bendera salah satu negara sahabat. Rupanya
Mereka sedang mempersiapkan diri untuk menyambut tamu negara. Benar saja, ketika iring-iringan rombongan tamu negara itu datang, terlihat mereka sangat antusias melambai-lambaikan bendera yang ada di tangan mereka. Iring-iringan rombongan para pejabat di negeri ini dan para tamu penting tersebut bergerak perlahan sambil melambai-lambaikan tangan. Masyarakat dan para pelajar semakin histeris menyambut mereka. Oh, rupanya tamu yang datang adalah putra mahkota dari salah satu negara sahabat. Setelah semua rombongan melintas, masyarakat dan para pelajar mulai meninggalkan tempat itu. Di antara kerumunan masyarakat dan para pelajar yang sedang bergerak meninggalkan tempat itu, tampak pemandangan yang agak menyolok. Seorang perempuan tua dengan tertatih-tatih dan bersusah payah menyeret sebuah koper yang kelihatan cukup berat untuk seusia dia. Saya lihat tidak ada yang memperhatikan perempuan tua itu, apalagi tergerak hatinya untuk membantu. Segera saya berlari di antara masyarakat dan para pelajar untuk membantu perempuan tua itu sampai pada sebuah halte bus yang dituju. Jaraknya cuma seperlempar batu dari tempat itu. Sambil tersenyum, nenek tua itu mengulurkan tangan kepadaku sambil mengucapkan terima kasih. Ada kegembiraan terpancar dari wajahnya. Sambil masih menggenggam tanganku, ia berucap, "Terima kasih, Nak. Ternyata masih ada orang berhati mulia sepertimu." Aku hanya mengangguk sambil tersenyum, meninggalkan nenek yang siap berangkat melanjutkan perjalanannya. Oke, anak-anak sekalian, ini adalah sebuah cerita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bahkan mungkin terjadi di dalam kehidupan kita yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya minta bantuan Yunita yang pertama. Coba, Iya, Pak. mengapa tadi di sini mereka itu menyambut begitu antusias para tamu undangan itu? Karena perempuan tua itu penampilannya lusuh, tidak keren, jadi Hmm? tidak terlalu diperdulikan. Ya, bagus ya. Jadi ada perbedaan di situ kita lihat ya. Saat ada pejabat, ada putra mahkota, orang selalu histeris untuk menyambut. Apalagi kalau anak-anak yang remaja, yang putri itu, kalau ada artis Korea yang datang, pasti histeris. "Oh." Tapi ketika ada orang yang tidak berpenampilan menari, lusuh, itu ya diabaikan. Nah, coba sekarang saya minta kepada Truli, apa kesimpulan dari cerita tadi dengan hubungan dalam pengalamannya hidup sehari-hari mungkin Truli gimana? Anu, Pak, penampilan itu juga menentukan penghargaan. Mm-mm. Kalau bajunya bagus, harum, ganteng, itu mendapat penghargaan tinggi, Pak. Ya, Jadi anak-anak sekalian, inilah kenyataan dalam masyarakat. Kadang-kadang keluhuran martabat manusia itu dihargai kalau dia punya jabatan, kalau dia punya popularitas, kalau dia punya penampilan yang menarik. Kalau tidak punya itu, berarti tidak dihargai, tidak dihormati. Inilah yang menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang anak-anak sekalian, mari kita coba melihat bagaimana sesungguhnya kita harus menghargai orang itu. Kita belajar dari Yesus. Bapak, mohon bantuan lagi, Mini, untuk membacakan bacaan kitab suci ini. Iya, Ini sambil Pak. makan itu, Pak. Ya, Ini silakan, Mini. diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun, semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya
ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Oke, Demikianlah sabda Tuhan. pujilah Kristus. Terima kasih Mini, Amin. semangat sekali Sama-sama, hari ini ya. Pak. Ya, Walaupun Pak. sedang sakit tapi tetap semangat. Bagus ya. Nah, ini contoh yang diberikan oleh Yesus bagaimana kita harus menghargai sesama kita. Nah, kita coba lihat ini ajaran kitab suci. Sekarang mari kita lihat bagaimana ajaran gereja tentang keluhuran martabat manusia. Nah, sekalian, ini ajaran gereja. Dan tadi sudah kita baca tentang teladan Yesus dalam menghargai sesama. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi, Yunita. Sudah nggak main-main kan? Sudah fokus belum? Sudah, Pak. Yunita, tadi kita mendengarkan tentang ajaran gereja dan juga bacaan kitab suci. Menurut Gaudium et Spes artikel 12 tadi, bagaimana gereja mengajarkan tentang keluhuran martabat manusia itu? Saya jawab sebisa saya ya, Pak ya. Ah, Gereja, menurut Gaudium et Spes, gereja kita diajarkan untuk menghormati setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya, Pak. oke, terima kasih Yunita. Jadi tadi diajarkan di sana dalam Gaudium et Spes tadi anak sekalian bahwa Allah itu menciptakan manusia menurut citranya. Citra alam. Nah, apa arti kata citra, Cornelia? Citra itu, Pak, itu segambar, Segambar, serupa. serupa. Nah, jadi anak-anak sekalian kita ini semua adalah gambar dan rupa Allah. Nggak mengenal dia pejabat, nggak mengenal dia itu orang kaya, nggak dikenal itu penampilannya bagus, tapi semua manusia itu adalah citra Allah, serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Coba, Eli, tadi sudah kita lihat dalam kitab Markus, tindakan Yesus yang menyembuhkan Bartimius yang buta sejak lahir. Nah, ini dapat dikategorikan sebagai usaha memperjuangkan martabat manusia. Coba, Eli, Ya, Pak. ya, kenapa? Karena Yesus mau menolong, memperlihatkan kepeduliannya pada manusia, Pak. Oke, bagus sekali ya. Ya, Jadi, Pak. memperhatikan atau memperjuangkan martabat manusia itu adalah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya, mengutamakan kepentingan orang lain. Bartimius tadi, dia buta sejak lahir. Nah, ketika disembuhkan oleh Yesus, alangkah bahagianya dia bisa melihat dunia. Nah, ini teladan yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita. Coba pertanyaan berikutnya, eh, Truli. Iya, Pak. Ya, pertanyaan berikutnya ini apa? Dijawab, ayo. Contoh, Yesus Oh, memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Ke rumahnya Zakheus, Pak. Ke rumah Sakius. Satu lagi, Yunita. Pak, ya, Pak. Tidur itu, Pak. Ya, Kalau Pak, hadir. kalau main-main terus ditanya terus ini. Apa Kan usaha manusia yang bisa betul. dilakukan Yunita untuk memperjuangkan martabat manusia? Ayo, apa Kalau yang kalau saya sih, Pak, saya pernah mengalami itu, Pak. Jadi ini pengalaman pribadi ya, Pak ya. silakan. Ya, Bagus. usaha yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan martabat luhur yaitu menjaga kehidupan bersama, Pak, saling tolong menolong, saling bantu membantu, Pak. Tidak Ya, tidak memandang yang tadi tuh, Pak, yang saya bilang tidak memandang suku, agama, budaya, semuanya kita sama, sederajat, oke. Pak. Ya, Ya, berarti bisa menerima orang lain apa adanya. Itu ya, ya, Pak. usaha yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan martabat luhur manusia. Nah, jadi anak-anak sekalian, di sini bisa kita lihat ya, dalam kehidupan masyarakat, seperti cerita tadi, sering kita temukan berbagai eh, pandangan tentang keluhuran martabat manusia. Ya, antara lain, seseorang itu dihargai karena penampilannya. Yang kedua, orang itu dihargai karena harta kekayaan yang dia miliki.
kemudian orang itu dihargai karena jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya. Jadi, bagaimana kita melihat bahwa dalam kehidupan bermasyarakat itu masih sering terjadi perendahan terhadap keluhuran martabat manusia. Contohnya misalnya tentang perdagangan manusia, khususnya yang menjadi korban di sini adalah para wanita dan anak-anak. Masih sering terjadi juga tentang perbudakan. Kaum buruh itu diperalat semata-mata untuk menarik keuntungan dan tidak diperlakukan sebagai pribadi yang bebas dan bertanggung jawab. Nah, masih juga sering terjadi perendahan martabat manusia itu seperti terjadinya perampasan terhadap hak hidup, seperti pembunuhan, aborsi, bunuh diri, dan juga eutanasia. Eutanasia itu adalah bisa dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, menghilangkan nyawa seseorang karena belas kasihan. Contoh, misalnya ada orang yang sudah sakit lumpuh selama bertahun-tahun, dan kita kan kasihan ya, sudah 3 tahun lumpuh, tapi sembuh tidak bisa, tapi meninggal juga tidak bisa. Nah, ini biasanya ada kesepakatan, misalnya kata dokter, ini sudah tidak tertolong lagi. Maka semua alat-alatnya dicabut supaya mempercepat kematiannya. Nah, inilah yang disebut dengan eutanasia, menghilangkan nyawa seseorang dengan alasan belas kasihan. Jelas ya, anak-anak sekalian, apa itu eutanasia? Jelas, Pak. Nah, seperti yang kita Jelas, Pak. ketahui bahwa hidup itu adalah anugerah dari Anugerah Tuhan. Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang boleh mengambil hidup seseorang. Iya, Nah, anak-anak sekalian, sebagai remaja, terkadang kita juga melakukan berbagai bentuk perendahan martabat manusia. Seperti merasa diri paling hebat. Yo, siapa di sini yang sering merasa diri paling hebat? Mini, Pak. Nah, orang lain dianggap lebih Enggak, Pak. rendah, Enggak. ya kan? Merasa paling benar, merasa paling pandai, ya kan? Yuk, kan gitu. Tadi Paling kaya, Pak. nggak Iya. konsentrasi karena merasa pintar kan? Iya, Pak. Maka harus fokus ya. sekali. Malu, Pak. Ketahuan tuh. Kadang-kadang orang dianggap tidak berkualitas. Nah, di kelas kita sering mengucilkan teman kita karena perbedaan keyakinan, status sosial, suku, dan sebagainya. Sering terjadi ya? Atau Iya, anak-anak Pak. sekalian jadi korban atau pelaku ini? Siapa yang sering mengucilkan teman-temannya? Atau dikucilkan? Saya jadi Saya korban, sering Pak. dikucilkan, Jadi Pak. korban ya. Nah, ini Iya, sebagai anak aku remaja juga. yang sering terjadi, anak-anak sekalian, kita tidak meluhurkan martabat manusia ini. Nah, sebagai orang Kristiani, anak-anak sekalian, di dalam Gaudium et Spes kita lihat tadi, ya, bahwa kita harus mengakui, menghargai, dan menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Manusia adalah citra Allah yang mempunyai kedudukan paling luhur di antara segala ciptaan yang lain, yang tadi sudah disampaikan oleh Yunita ya. Keluhuran manusia tidak hanya karena dibekali akal budi, hati nurani, dan kebebasan, tetapi segala sesuatu di dunia ini itu diarahkan kepada manusia sebagai puncak dan pusat kehidupan. Nah, jadi kita lihat anak-anak sekalian, tadi Truli sudah menyampaikan ya, semasa hidupnya Yesus juga senantiasa menjunjung tinggi dan memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Contoh-contohnya banyak sekali ya. Di antaranya Yesus memanggil murid-muridnya dari kalangan masyarakat yang sederhana. Yesus memanggil murid-muridnya dari golongan orang berdosa. Siapa contohnya? Yaitu Matius, Sakeus. Yesus dalam pengajarannya sangat memuji persembahan seorang janda miskin yang memberikan persembahan, kemudian membela Maria Magdalena yang dianggap orang berdosa. Nah, anak-anak sekalian, sebagai anak remaja, kalian juga harus turut serta membela keluhuran martabat manusia. Dengan cara apa, Cornelia? Bergaul dengan semua orang tanpa membedakan status sosial, suku, agama, dan golongan, Pak. Iya, Yang Pak. kedua apa, Eli? Pak, membantu mereka yang lemah disingkirkan dalam pergaulan dan miskin. Oke, membantu mereka yang lemah. Maka tadi anak-anak sekalian, kalau ada teman kita nanti dikucilkan oleh orang, kita jangan ikut-ikut mengucilkan, tapi kita Iya, Pak. harus merangkulnya. Ya. Yang ketiga apa, Mini?
Menghargai orang lain dengan segala keberadaannya. Nah, bagaimana caranya menghargai orang lain dengan segala keberadaannya? Itu artinya bahwa kita harus menghargai orang lain sebagaimana adanya. Jangan menghargai orang karena dia ketua kelas. Jangan Iya, menghargai Pak. orang itu karena dia pintar. Iya, Tapi Pak. Ini menghargai, biasa kayak gitu deh ya tuh, biasa Pak. ya, gitu Aduh, ya. Pak. Heeh, Maka iya. harus menghargai orang itu ya sebagaimana adanya dia. Ya. Hmm. Nah, jadi anak-anak sekalian, inilah materi kita hari ini. Semoga kita semua bisa sungguh-sungguh meluhurkan martabat manusia itu, menerima semua orang apa adanya, kemudian menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan perbedaan itu kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Nah, anak-anak sekalian, Bapak memberikan tugas. Tolong nanti tugas ini akan Bapak kirim melalui WA grup kita. Kita berdoa bersama dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Putra dan Kudus. Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sekalian. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Sama-sama, Pak. Selamat siang.